Mulai mencekam ya, geng. Udah nggak naik lah. Tek tek Kayak ada yang jalan. kayak ada yang ngikutin. Nah udah terasa nih. Jadi Bang Andre pengen pipis. Akhirnya dia pipis, dia tampung kan. Dia minum. Sempat heran juga tadi. Kencing dia mana ya kan. Luar biasa, itu air kencingnya banyak sekali. Plans that I had in the future. I remember I was thinking about babies, whether a boy or girl, and what we would name it. It hurts we never made it. I just assumed that you lied when you told me you never leave me. Besok pas pagi, itu pagi itu ya. Jadi pas pagi saya bangun, saya nyender di atas batang pohon tuh, saya lihat ke bawah tuh ya. Pagi itu bunyi sungai. Saya ingat tuh ya, saya lihat ke bawah. Tinggi deh di bawah tuh. Sunyi. Bangunnya Andre kan. Wah. Udah agak terang pada saat itu. Ya terang. Ya udah terang. Nampak di bawah tuh sungai itu. Ya. Saya bangunin Andre. Akhirnya Bang Andre ini bangun kan. Baru duduk, baru sadar. Nangis, sempat nangis berdua tuh. Nangis. Aduh, salah jalan kita rupanya kan. Iya, geng, mau kemana lagi gitu ya kan. Jadi kalau di gunung itu usahakan jangan sampai kita turun sampai ke 3 lembah. Kalau udah turun 3 lembah untuk naik ke atas itu berat. Kalau udah turun 3 lembah. Jadi gimana nih pengen ya kan? Saya lihat ke atas kan. Di pas saya pasti lihat ke bawah dekat sungai. Saya baik Andre, kita ke bawah aja dulu udah saya kan. Kita cuci muka, kita apa, nanti kita putuskan di situ mau kemana ya. Tapi nanti tidur dulu lah, masih capek. Iya. Tidur lagi masih. Akhirnya kita tidur lagi kan. Akhirnya Lanjut tidur, Bang. Di situ ketiduran lagi. Setelah itu tidur lagi. Pas sekali iya. bangun, tiba-tiba gelap lagi semua. Gelapnya nggak lama. Udah sempat seperti heran berdua. Ketakutan. Loh. Kita kok tiba-tiba gelap lagi. Tadi kan udah terang. Tadi kan udah terang, Peng. Iya, rupanya udah kami ngomong seperti itu sekitar setengah jam, akhirnya terang lagi ya, Andre. Terangnya jangan dibayangin ketemu matahari. Iya, terangnya ini kayak itu, begini, terangnya begini. redup. Beda. Terang lagi, Andre, katanya kan. Ayo kita buruan ke bawah, ya kan. Akhirnya ke bawah, cuci muka, dilihat ke atas tempat jurang tadi dia, rasa nggak mungkin lagi. Akhirnya, ayo Andre, kita coba minum dulu, minum air sungai. Karena kita nggak mau tabung air kan. Iya, minum kan, habis minum lewatlah, selusuilah sungai lagi, ternyata tidak beberapa jauh berjalan, sekitar 500 meter lah ya Andre. 500 meter tiba-tiba kami melihat jurang lagi. Astaga, saya ini udah sadar nih, dalam hati saya pikir, saya harus keluar dari sini, ya kan? Saya harus keluar dari sini, harus bisa mencari jalan di sini, ya kan? Nggak mungkin saya sia-sia di sini. Itu dalam pikiran. Jadi saya bilang sama Andre, ayo jalan lagi. Pas jalan sama Bang Andre itu ketemu jurang lagi jurang yang keempat ya, geng. Itu jurang 2, yang tebing itu 2 jurang. Habis itu jatuh, ketemulah jurang di situ berat juga perjuangan tuh, ketemu jurang yang tinggi itu, geng. Tinggi. Akhirnya kami start di situ kan. Astagfirullahaladzim, jurang lagi nih. Ya gimana nih, Peng? Kita putuskan untuk mendaki punggungan lagi. Pas mendengar punggungan ini, Bang Andre pun bayang dia seperti yang semalam ya. Akhirnya naik punggungan. Di punggungan itu seperti panjang sekali perjalanan itu, dari pagi kami ke situ. Berarti itu udah keesokan harinya, Bang? Ya, udah hari kedua. Udah hari kedua. Ketemu lagi jurang, naik punggungan tuh kami cari sampai kami terkurung di dalam rimbunan hutan itu, sampai terkurung tuh. Pas aus di situ saya ingat sekali Andre, waktu itu mana kita nih Andre, udah terkurung di dalam apa itu berdua sama Bang Andre. Jadi dalam keadaan haus kan, ada ngeliat air di celah-celah tanah hutan tuh, tampung pakai daun, minum. Ingat tuh deh, jadi pas Andre di sini kan dia bilang, Peng, ada akar batang yang bisa diminum, kata Bang Andre kan. Saya lihat itu sebetulnya kita udah lelah, tapi entah energi apa yang membuat kita bisa terus semangat tadi itu kan. Jadi
Saya coba lah patahkan apa kan, Akar itu. saya tampung, malah main deh, nanti airnya keluar tuh katanya kan. Akhirnya saya kasih Bang Andre satu, saya minum satu kan. Akhirnya oh iya ya, emang manis airnya tuh. Airnya manis. Airnya Enak manis. sekali. Enak. Dilanjutkanlah perjalanan di dalam kurung hutan tuh, kurung hutan. Akhirnya udah semalaman kami akhirnya berjalan di dalam kurung hutan tuh, sampai sore. Sore akhirnya kami keluar dari apa itu, lihat udah ada batang besar ya, batang kayu, batang pohon yang sangat besar, lebih besar dari pohon beringin pada saat itu. Akarnya aja sebesar Pak Abang Andre ini ya. Pas sampai di situ saya terkejut, kemana kita ini? Udah di pohon besar kan? Itu ingat tuh, itu udah mulai seperti yang Andre bilang tadi, antara terang dan gelap tuh kan. Udah gelap tadi Andre. Bagaimana kalau kita istirahat di sini aja ya? Iya, saya udah capek juga pengen Bang Andre. Ini udah lelah nih, bayang mah. Tidur di uratnya itu. Ya, jadi tidur di uratnya itu, Bang Andre pun berbaring kan. Pas Bang Andre itu saya ingat Bang Andre berbaring, saya dingin. Nggak tahan lagi. Andre, tanya kan. Tanya kan. Apa peng? Saya dingin kan. Saya dingin. Iya, tidur aja peng. Cari usahakan tetap hangat kan. Saya ambil kaki Bang Andre ini. Itu saya ingat Andre. Andre pakai baju flanel tadi itu kan. Pakai celana lepis tadi itu tuh. Bukan, celana hitam, lapangan hitam tuh. Saya ambil kaki Bang Andre, saya pinjam kaki Andre. Ya, saya itu saja lah Bang Andre. Ini udah capek juga Bang. Saya tidur, saya ambil kaki Bang Andre. Di situ baru hilang menggigil. Akhirnya saya tidur di situ ya. Jadi yang anehnya Andre, malam itu Andre, pas tidur di situ, kita seperti bercerita dengan teman-teman, tapi di situ geng. Aku tahu. Aku juga ngalamin itu. Tapi di situ Ada ade. ada si Bangkat ada bang. lek. Bang. Kat lu bang. Bayangan Otto tuh ah. Kalau anak 8 nih nahan. Bentuk ada. Bang baru buat sekolah. Kan nampak tuh bayangan tuh. Ada bentuk orang cuman kayak baca nih. Dulu. Oh, KT. Iko. Jadi nopen menggigil tuh, kami sebelum hilang sama-sama sakit malaria. Sama-sama masuk rumah sakit terawat, sakit malaria. Itu tuh masuk awak, nopen cerita tuh, awak lah di dalam langsung tuh. Tabaan teh hutan tuh tiba-tiba jelas kali ya. Itu yang buat. Jadi awal cerita kalau misalnya awak gak grogi mah, tapi kalau lah masuk ke dalam cerita itu Nak lama madu sih nando terus. itu yang sendiri waktu dia potong kadang tu ningik tu tapi tarang Ini dia. ndak awak angsuran Iya. kan kan awak cerita mah. Ya, cerita malam tu. Dre, mah. gue TS Dre, gue Iya, iya, seolah Kami cerita tuh. Cerita. Iya, kebagian aku. Iya, lupa itu bagian awak apa mah. Iya, pengen orang sonang pengen. Awak di Kadealek. Di Kadealek. Nah, Tapi iya. tidak di Kadealek. Tapi di situ cerita siap tu. Iya, di situ. Jadi datanglah Ade, Datang ada bawa gitar si Monik. Tahan nak sinan dah. Kasih tu kamera. Masalah dia sikur ya. Dari balik kan tempo bang. Ah. Bantu ada hitam jalan. Awak acuk mungkin nampak di kamera beku acuk balik ke solas ko. Kalau hitam kau. Kira masuk merah ada. Nak suat dah, anak nampak dah. Awak Enggak, acuk kau paling murah doang. yang suka habis tu di siko yang nak tahan nak dah. Jadi nyo bantu tagak tu nampak bayangan tu bang. Di Tuhan. Nampak bayangan tu. Dan tu dia bantu tagak cuman keteknya bang. Pas tu kan. Dari bayangan tu kau nampak mana? Buat nampak dari bayangan tu. Mana yang tu nak tahan nak dah. Tu suruh cut kata. Harusnya saya cerita dulu. Nak tahan lah dah bang. Baikku saya nahan bang. Bantu orang lewat di balik apa? Ya. Bayang ini. Pas di balik aku nya. Pas kau nak tahan nak lewat. Ingat tu deh, dari pertama sampai di kedua. Awak maduk kamera asal lah bang. Iya, coba kamera. Iya, Bang. Oh, itu hilang cerita aku lupa. Iya. Itu yang Nah. hilang terungkap kau. Lah, Bang. Oke. Dulu, kayaknya ada yang lewat bang. Bentar. Iya. Nah, aku pas ngedit serobot. Ada yang lewat tadi. Itu nak feeling mudah-mudahan tertangkap di kamera.
Udah tertangkap di kamera Awak paling tidak. indak apa lah itu masalah kau sih masih tahan nggak di pas lacinan tagak bentuk orang jalan cuma berhenti song tagak orang ha berhenti jaleh bana bayangan dari itu antang Kaleng-kaleng. Itu sebut jadi siang lah. Eko kalau wah indaan eko. Sangka awak baru sobok lu kering. Nah, balik ya tu. Baliknya tu nak tahu aja tu. Buat bang dia ko. Awak tu bang dia tu setelah di rumah sakit manggil kau mau sampai 10 kali. Sama-sama terkaji berdua tu ya tu. Enggak beng, terkaji yang ya. Dia sama ya, ini yang ngecek dekat tu. Ha? Enggak beng. Karena lo jangan ngecek dekat. Iya. Enggak beng. Kita lanjut ke luang kok nak tahan nak dah terus Yuk, ya lanjut Pak cuman maduk ke sekolah stand by. Action. Jadi malam di Batang di pohon besar itu ya seperti malam itu seperti bercerita dengan teman-teman, ada yang bawa gitar, ada yang bawa teh telur ya. Jadi kami pun seperti ngomong sama Andre, tapi dalam keadaan kami Baring. sama-sama berbaring, teman kami bercerita sama-sama. Nyambung ceritanya. Nyambung ceritanya. Kami cerita, saya ingat tuh. Nah, Jadi betul-betul kayak ada yang bawa teh, ada yang bikin teh telur. Biasa keseharian kami di Prabon itu memang kalau udah pulang sekolah malam kita nongkrong di kedai gitu kan. Habis itu ngopi, ngerokok, pesan-pesan minuman. Begitulah. Dan itu terjadi sama hari kedua aku ingat. jadi saya bilang sama Andre, kau lihat kawan-kawan? Iya, Peng. Bawa teh telur. Sini, teh manik. Wah, sambil nyanyi tu orang-orang tu sepertinya menghibur kita, Andre. Perasaan seperti itu malam itu kan. Jadi pas kami bercerita seperti itu, tiba-tiba kami terkejut lagi. Ternyata orang itu seperti pergi dia tuh, seperti pergi. Ya, kita Dek, tinggalin lagi lah. tinggal lagi kita berdua deh. Kok pergi dia? Kok nggak ikut dia tadi? Ya dia perginya secara begitu aja, ya kan? Dan akhirnya ya udah Andre, akhirnya istirahat sambil minjam kaki Andre lagi, tidurlah. Aku rasa itu udah tertidur kita tuh, geng. Udah. Cuman seperti iya, aku aja udah make kaki Bang Andre tadi itu, udah di situ. Cuman pas meluk kayak gitu, kami seperti bercerita sama Bang Andre di situ. Nah, akhirnya saya tidur dan bangun pagi kami pun bangun Bang Andre bangun lagi, kita ke bawah lagi katanya kan. Nanti jangan terlalu lama kita keluar dari sini, istirahatnya nanti kapan kita mau keluar lagi katanya kan. Ya, saya pergi seperti perasaan pohon besar itu tidak ada, cuman Bang Andre yang melihat dari itu. Kami berpikiran bukan pohon yang besar itu lagi, tapi yang anehnya perasaan sampai sekarang kita ingat pohon itu sempat nggak ada waktu kerja pagi ya. Ada. Selesai saya bangunin Andre dari apa itu ya, saya tarik, saya suruh enjoy dan tetap semangat. Hari itu perasaan saya tuh sudah blank juga nih. udah gak karuan Bang. Udah nggak karuan, tapi tidak saya lihatkan sama Andre ya, seolah semuanya baik-baik saja. Karena kita sudah 4 hari ya, di hari keempat pagi itu kita ke bawah. Akhirnya kami berjalan ya sekitar lebih kurang 500 meter berjalan. Tiba-tiba Bang Andre ini berhenti. Saya ingat tuh Bang Andre ini berhenti. Itu kamu pegang, saya yang pegang kayu ya. Saya pegang kayu di itu tuh, kayu. Kita sempat ambil kayu kan. Jadi Andre berhenti. Peng. Udah, kita berhenti di sini katanya kan. Kejut, kok bisa Bang Andre ngomong kayak gini kan, ngerti kan? Seolah perasaan saya waktu itu Andre nggak seperti ada yang aneh aja, itu aja. Nggak, kalau nggak aneh mungkin nggak saya gubris. Peng, udah berhenti di sini katanya kan. Kenapa Andre?
jangan lanjutkan perjalanan ini lagi. Kita udah salah nih. Kita ada salah nih katanya kan. Salah di mana? Keluarkanlah semua teori-teori kepala Yes, ya. bahwa sebenarnya hilang di gunung ini kita nggak boleh ngikutin air, kita nggak boleh ngikutin sungai. Peng salah, kalau di bukit kita tersesat baru boleh ngikutin sungai, tapi kalau di gunung kita nggak bisa ngikutin sungai. Puncaknya adalah kalau kita ngikutin air sungai ketika tersesat di gunung adalah kita menemukan air terjun yang sangat tinggi atau jurang yang sangat tinggi. Logiknya begitu ya. Iya, Geng, ya? tapi berdebat ya, sama Peng. tapi masalahnya, geng, kita ini udah 4 hari di sini. Udah 4 hari baru kita sadar bahwasanya kita hilang, ya kan? Kalau kita lanjutkan perjalanan ke atas, berapa lama lagi? Habis waktu, nggak mungkin kita 3 hari untuk mencapai situ. Karena kalau kita udah terkurung di lembah nih, udah terbayang tuh awal dari Jauh. jatuh dari jurang tuh udah terbayang tuh, nggak jauh. ya, Bang. Jadi kan Bang Andre bilang gini, enggak, saya mau ke atas juga, ya kan? Kalau kamu memutuskan ke atas, aku mau memutuskan ke bawah, ya kan? Begini aja pengen, ya kan? Kalau aku memutuskan untuk ke atas, aku yang memimpin jalan, katanya. Cuman kalau kau yang memutuskan jalan ke bawah, aku yang dari jalan, ya. Bagaimana? Ya? Ikut aku aja, biar aku yang cari jalan, karena nggak mungkin lagi untuk ke atas kan? Makanya Nopeng mimpin jalan terus karena kita bikin perjanjian di hari keempat itu. Bang apa yang jadi leader? Ya, karena padahal sebelumnya dari hari pertama memang udah Nopeng duluan yang udah jadi leader sebenarnya. Jadi gini, keingat cerita bahwasanya ketika kita tersesat di gunung itu adalah bagaimana upaya kita kembali kepada titik nol. Nah, memang pada saat itu saya mungkin udah aneh udah merasakan. Jadi pada saat itu kami tidak sadar lagi bahwasanya saya sama Bang Andre ini berada di puncak dan kabut dan harus senang, enggak. Tapi karena diganggu, karena harus berlari, diganggu kan diganggu dari kita yang udah dari pertama itu diganggu. Jadi diganggu, sepertinya kita harus sepertinya udah ada dari kita ketemu. Kalau orang itu datang yang di dekat taman itu, padahal dia kalau nggak berseru kayak gitu mungkin kita bertemu sama istri. Cuman dia berseru seperti mengasih syarat bahwasanya capek sampai dari Siko. Rasa dia kayak mau coba ngasih warning ke kita, dibuat nolong Peringatan kita. orang. Gitu. Kalau aku nangkapnya ya. Tapi kalau makanya kau pernah bilang ya, bapak tuh nggak baik juga. Aku bilang waktu itu kan. Baiknya gini, soalnya waktu saya mau bertanya sama dia nggak ngubris, nggak ngeliat, dia tetap tidak menunjukkan ekspresinya untuk berhadapan, dingin. Oke. Nah, jadi hari keempat itu sudah berdebat, akhirnya putuskan untuk ke bawah. Ikut Nopeng jadi Ya, yang jalan. saya bilang kayak gini, berapa hari tahan air ini sampai ke bawah, Andre? Ya? Sekitar 7 hari tahan nih, Peng. Kita ke bawah pakai minum air sampai 7 hari. Itu nggak pakai makan, Bang? Nggak Ada ada. makan kita. Berarti Saya aja yang makan. makan maksudnya? Saya masih makannya artinya Masih ada saya survival, buah-buahan. masih pakai tadi Oh, saya iya. kumpulin daun-daun semua, saya acak dulu. Iya. Jadi penuh kan, di tas penuh ya Peng ya. Ya. Jadi pas kita mau istirahat saya bongkar. Saya tawarkan Nopeng makan, Saya ada takut. buah-buah bagus-bagus dulu, cuma karena Nopeng faktor jatuh itu saya rasa. Saya takut Jadi perut hari itu sakit nanti, Ya. takutnya karena belum isi apa-apa, diisi buah, mana tahu buahnya tajam. Buahnya tajam, Saya bilang betul. sama teman dia, nggak takut kau makan dia, nggak tajam nanti perut kita kosong, ya kan? Tapi enak, Peng, kayak kelapa, ya kan? Kenyang perut, gitu, ya Enak. kan? Nah, cuman ya saya nggak sah kan dia, gitu, ya kan? saya makan semua tuh. Saya tawarkan Nopeng coba, nggak mau Nopeng, saya makan. Akhirnya pas setelah memutuskan air ini tahan seminggu, akhirnya kami jalan lah ke bawah. Jalan ke bawah, jadi keempat tuh ya, geng. Jadi dari keempat tuh sekitar mau gelap juga nih, Bang Andre ini berhenti lagi, Peng, ke atas kita lagi. Terkejut saya dari waktu bilang kayak gitu. Bre, tenang deh, ya kan? Itu di bawah itu jalan tuh, Bre. Di balik jalan itu ada rumah makan, nanti kita makan di Rumah situ. makan? Iya, saya bilang kayak gitu aja, Andre. Ada rumah makan, nanti kita makan di situ, ya kan? Berapa duit kau tinggal lagi? Duit tinggal 8.000, Peng. 8.000 ya. Ayo udahlah, nanti kita makan, kita bilang kita ini lagi Tersesat. Nah, itu udah dekat tuh. Benar kau, Peng, ya? Benar. Tapi anehnya pada saat itu Andre seperti percaya nggak percaya. Iya, Peng, iya, ya kan? Jadi kami jalan. Jadi pas kami jalan, Aku buang sendal di situ. belum. Jadi pas Andre bilang dia percaya, dia atas senang, kan? Jadi pas udah mau gelap,
Jadi saya lari sambil nangis. Ingat ibu, sepertinya di jalan, seperti memanggil ibu kan, Ibu, orang tua. ibu, Ibu. nangis kan, bu, tolong bu, nggak tahan lagi saya di Saya lihat sini, nggak tahan saya lagi di sini bu, tolong bu, bantu saya untuk cari jalan keluar, nangis saya kan, nangis, ibu, tolong bu, nggak sanggup saya di sini lagi, nah di situ tuh Bang Andre bilang, peng, ngapain peng, nah, saya berlari sampai hampir jatuh ke jurang, stek di situ, hari dan malam, Bang Andre, disitulah Bang Andre datang sebagai penguat tuh. Peng, kau ngapain peng? Aku ingat ibu nih, kan? Aku ingat ibu peng, sama siapa juga nggak ingat orang tua, ya, tapi mau kemana lagi, kita kan di sini ya. Siapa Andre bilang kayak gitu kan? Ya, nah itulah peng. Sekarang kita istirahat di sini dulu, nangis malam kan nangis. Kita istirahat di sini dulu peng. Itu di mana tuh? Hari kelima itu kita di batang pohon. Di batang pohon gitu ya. Jadi, ya. kita Jadi pas aku berlari itu menyusuri semak sampai ke jurang, di situ ada batang pohon. Nggak tuh terkejar saya Nopeng pada saat itu. Saya coba panggil terus karena memang kaki udah bengkak semua kan. Jadi batangnya itu seluas matras ini nih, batangnya aja nih. Batangnya ya bang. Batangnya saja, Iya. tapi tinggi ke atas. Hari Nah, gelap tuh. disitulah tidur yang paling nikmat hari kelima itu. Saya masih bilang sama Nopeng, Nopeng yang masuk duluan. Hari Nopeng, keempat tuh ya. Hari kelima. Oh berarti abang tidur Hari iya. keempat. Kita kan udah masuk Berarti hari hari kelima. keempat, berarti waktu saya mau jatuh di jurang itu hari keempat tuh. Iya. Hari keempat malam. Jadi saya nangis gitu kan di situ jurang. Andre nyadarkan tuh. Dikasih apa? Kita stek di situ. Di situ akhirnya kita tidur. Ya, di batu. Di sininya batu, tapi ada di sini ada seperti semak di situ tuh. Dekat batu tuh di bawah. Dekat yang Iya, di hari bawah keempat tuh. di situ, Dari hari keempat tuh. itu. Dari keempat tuh. Akhirnya memutuskan untuk berhenti situ karena saya habis ingat ibu ya. Habis shock. Habis shock. Kita di sini aja pengen udah gelap juga ada Andre kan. Akhirnya tidurlah kami di situ dekat batu itu. Tapi tidur di bawahnya ya, Andre. Iya. Di bawahnya, Di tidur di situ bawah. baru nampak Cahaya kan ya. cahaya jatuh dari langit itu dengan bentuk yang nggak beraturan, ada yang bulat, ada yang persegi. Aku sempat bilang juga sama Nopeng kan tidur di sebelah. Peng, di langit ada cahaya Peng. Nopeng bilang, loh, wah, enggak, Nopeng nggak jawab. Nopeng cuma bilang, udahlah banyak kali yang kau tengok, Banyak tidur kali lagi. banyak Udahlah, kali yang tuh. aku lihat dari kemarin-kemarin udah. Nggak usah lagi bilang-bilang. Nggak usah dibikin Tapi itu. mau cerita begitu karena nggak ada maksud apa-apa, Iya. memang terlihat jelas. Memang faktanya gitu kan, Memang Bang? faktanya karena begitu. karena dalam pikiran waktu itu saya nggak mau mikirin apa-apa lagi, yang saya pikirin harus keluar dari sini itu aja kan. Perasaan udah dekat juga tuh, jadi tidurlah di situ. Andre sebagai penguat malam itu dan memutuskan untuk berhenti di situ. Dan waktu duduk di batang kayu itu Andre sempat bilang juga tuh, katanya dekat lagi Peng, katanya ada apa ya. Jalannya di situ udah lain lagi, jalannya udah terlalu semak sini deh, mungkin besok pagi kita sampai situ. Akhirnya tidur. Dan percaya nggak percaya, sebenarnya pada saat itu saya nggak percaya sebenarnya, tapi karena di gunung itu saya juga udah blank, ya saya percaya saya jadinya itu. Iya, nah sebagai penguat ya, Geng. Untuk Sebagai penguat. jadi ada upaya kita saling menguatkan di situ Iya. sebenarnya. Iya. Jadi di hari keempat kita tidur di situ Tidur, kayaknya. ya akhirnya terbangun. Ya di dekat batu kita ke Iya, pagi. di dekat Tuh. batu. Jadi naiklah sama Bang Andre itu ke batu itu lagi. Naik ke batu. Hari keempat, jadi kelima nih, Geng. Udah Naik di masuk pagi batu. hari kelima, kita jalan. Saya jalan di atas batu itu, rupanya batu itu terputus ya, Geng. Turun ke bawah. Naik lagi, Naik lagi kan. Naik lagi berarti kita sholatnya memang di batu. jadi kelima itu memang di batu. Hari keempat, Iya, nggak jadi kelimanya ya. Tapi Hari hari keempat. keempat kita di hari bawah. keempat di batu. Hari Iya, di kelimanya batu. kita di batang pohon. Di batang pohonnya. Hari kelima di batang pohon. Iya, iya. Entah kenapa Nopeng selalu lupa di bagian batang pohon ini. Padahal Iya, di saya batang itu pohon ingat ini tuh. dia yang pertama kali menemukan tempatnya, gitu. Jadi sama Di bawah Peng? ya, Geng? Iya, hari Iya. kelima itu sama. Kita menempuh perjalanan yang sama seperti hari biasa dengan patokan yang sama ya, Geng. Iya. Jadi kita ambil punggungan, ketemu jurang. Kalau bisa kita lompatin, kita lompatin. Kalau nggak bisa kita lompatin, kita naik lagi. Kita turun lagi baik-baik dari situ. iya. Begitu terus. Jadi pas di hari kelima itu luar biasa itu Peng. Hari sudah mulai gelap. Memang aku mikirnya gini, dapat tempat tidur yang enak malam ini, pasti tenang tidur nih. Hari kelima tuh. Jadi kau bilang, Andre ada batang kayu besar, batangnya besar. Aku masih ingat karena kita berdua di dalam itu bisa masuk semua. Kita berdua masuk ke dalam batang itu Peng. Di dalam batang itu kita Iya, tidur. di bawah Kan kau yang itu. masuk duluan. Iya, iya. Berarti iya. ada rongga di pohon. Ada rongga Iya, dan iya. di batang pohon itu
lagi-laginya mirip sama kayak gua kejadiannya. Gua yang Ada sekat. tempat Bang tidurin Iya, hari ada kedua. sekat, ada sekat. Sekatnya tuh batang kayak akar aja, geng. Jadi kau di sini, aku masih ingat kau tidur di sebelah sini, Iya. aku di sini. Iya. Pintunya di situ. Kita masuk pintu batang pohonnya di situ. Jadi, Nopeng udah tidur, disitulah gantian. Aku kan habis nengok kau nangis terus kan. Iya. Gantian. Hari itu saya nangis luar biasa lah. Ingat emak, ingat teman, ingat semua. Aku ingat udah dosa. tidur loh. Udah tidur. Iya. Tapi aku nangis kok masih ngomong. Iya. Udahlah, tidur lagi. Besok mau jalan. Oh, Kok iya, masih iya. ngomong. Iya, iya. Cuma aku nggak tahu kalau udah tidur atau apa. Pokoknya apa pokoknya kita saling ngingatkan Nyanyi- terus gitu. saling- Udah, saling Dre, udah ingat. tidur, Dah, tidur, dah. tidur. Iya. Aku tahu dia ngomong gitu. Ya, Peng, ntar lagi, Peng. Nangis itu saya keluarkan Iya, iya, iya. scarf sispala. Oh iya, aku ngeliat tuh, Dre. Sambil berbaring. Ngeluarin scarf sispala itu. Iya. Itu aku lap air mata aku tuh, Peng. Itu diremas lagi, keluar airnya tuh. Itu luar biasa air mata yang udah keluar pada hari itu. Jadi basah scarf itu pas saya remas kan, keluar airnya. Sempat mikir gitu. Nah di situ saya baru mengeluarkan kata-kata tadi. Aku ngomong. Nah anak siswa sekarang itu saya ikat di batang di akarnya tadi di antara tadi itu tuh yang kita di dalam itu, Peng. Iya, iya, iya. Ingat iya, kan? ingat. Kan kau Jadi, bilang, saya bilang "Kak, gini. besoknya kau bilang gini, itu kenapa kau Ah, tinggalin? iya, kenapa Ah. kau tinggalin, Dre? Nah, itu sebagai tanda kata Andre. Bilang untuk ninggalin jejak sama Saya ninggalin jejak, ya. sama tim SAR. Padahal Tim nggak SAR. begitu. Malam itu saya memang sudah hancur lebur, Iya. saya udah Udah yang pasrah ya, Bang. Udah, Jadi gini. udah kepasrahan tuh. Mungkin di sekolah kita banyak ya nakal anak muda lah, jadi mungkin banyak teringat dosa gitu, banyak teringat yang aduh tobat. Aku sempat bilang tobat belum sempat. Jadi ada lucu-lucu nih. Aku bilang sama Nopeng, aku belum kawin lagi, Peng. Kau udah pernah kawin, Peng? Belum, tidak pernah. Kita belum kawin, masa kita mati muda. Karena pikiran kita dari 4 ke 5, 6 itu kita udah mikir kita nggak ada harapan Ya, hidup. cuman tidak Udah pasrah, Bang. Kita nggak ada mikir waktu harapan Bang hidup. Andre bilang begitu kan, ya kan kita belum mati. Saya bilang aja gitu kan. Kita kan masih hidup. Ya. Jadi Ya, iya nanti ya. abis Iya. abis itu besok. Jadi lagi pas saya ngikat scarf itu, Iya, iya, saya ingat. barulah datang suara itu. Saya masih ingat suaranya kayak nah terus baru itu yang bikin saya yakin. Jadi, Peng, kan aku tangan aku kan basah. Iya, iya. Oh, Jadi gitu, Andre, ya. pas aku ngangkat tangan ada ini bulu belang-belang Oh, di tangan iya, ini. iya. Harimau. Lucunya gini, dalam posisi hilang itu saya lebih percaya Nopeng ini sudah tahu semuanya gitu. Jadi aku cerita tuh soal, jadi Nopeng itu udah tahu duluan. Karena Nopeng setiap aku mau cerita dia bilang udah aku udah tahu, pasti ngomong gitu. Iya, iya. Jadi Peng yo ada udah tahu kata Nopeng kan, aku udah tahu kata Nopeng. Jadi nggak saya sambung ceritanya, tapi ini penuh nih, ada bulu-bulunya nih. Dengar suara itu tadi, Peng kayaknya kita salah tempat tidur nih, Peng. Kau jawab lagi, ya aku tahu kata Nopeng. Langsung Nopeng tiba-tiba ngomong, Iya. ini ya kami anak minta izin semalam tidur di Siko ya Nia, besok pagi-pagi kami pahi Nia. Nopeng ngomong tuh, nah saya ngikutin Nia, tolong ya Nia, numpang kami satu malam di sini Nia. Entah bagaimana ceritanya tiba-tiba kita dengar suara kayak berbalik. Nah jadi istilahnya kita di batang pohon di sini nih, suaranya di sini udah mau masuk dekat pintu itu, Peng. Keras sekali suaranya. Aku mikirnya dia dekatnya ke arah kau nih, kalau di sebelah sini Iya. kan. Tiba-tiba kayak dia ngasih kode dengan cara begitu sekali lagi. Suaranya jauh Rasa ya. tuh jejaknya itu Makin berat menjauh. ketika dia mutar. Iya, iya. Kayak dia memutar tuh. Nah di situ aku dengar rantingnya dipatah-patah. Tak, trak. Nah paginya bangun, kan aku nggak bilang sama kau ada cerita yang ranting patah. Iya. Nopeng ini lewati jalan di mana ranting itu patah. Ya kan betul. Aku heran. Nopeng tahu jalannya, makanya aku bilang Nopeng itu dalam persepsi selama tersesat itu percaya Nopeng sudah tahu jalan ini. Nah gitu. Jadi kan aku tengok ke bawah, Peng. Pagi-pagi kita bangun kan. Kau bilang mah, kau yang bangunin. Dre, kita janji pagi-pagi udah pergi. Udah, Iya, kita iya. udah dikasih tumpangan malam ini, besok kita udah janji pagi-pagi kita harus pergi nih, cepat kita pergi. Kepikiran juga kan. Yalah, Peng, buru-buru tuh pergi. Pas keluar dari pohon, aku tengok mana kita, Peng. Kok kayak muter-muter. Lewat sini, Dre. Nah, di situ aku pikir kau udah tahu. Pas kau bilang lewat sini, aku tengok ke bawah, ranting patah itu ada, geng.
Tempat ini itu jalan Iya, semalam. jadi nggak perlu dikasih tahu ke Nopeng kita harus lewat mana. Padahal pagi itu sebenarnya aku mau nengok jalan, mau nengok ranting yang dipatah itu, Peng. Rupanya Nopeng udah lewat di situ duluan. Ya udah, kita lewati aja jalan Jadi itu ngikutin lagi. jalan yang Ranting patah itu. Nah, lanjutlah terus Nopeng jalan. Nopeng tetap mimpin jalan pada saat itu tuh. Dari hari ke-6 ya dia. Itu udah hari kelima. Bangun pagi kan, Bangun pagi hari ke-6. hari ke-6 kan. Jadi bangun pagi hari ke-6, nah itu tuh lumayan menguras perasaan juga tuh. Jadi pas jalan tuh kita lewat sungai lagi ya, geng. Di lewat sungai. Lebih sering lewat sungai kita pada saat Iya. itu karena kita udah takut takut keputus akses terhadap air. Iya. Jadi pas lewat sungai itu Dula nggak ada lagi. Dula nggak ada, yang ada cuman batu-batu licin tuh. Batu-batu licin mah. Nah, di bawahnya ada seperti air hidup. Nah, seperti air hidup. air hidup. Ya, seperti ini kan batu licin. Nah, di bawah ini ada genangan air. Oke. Air seperti Ada air mengalir, ikat batu, arus air. Cuma Hidup. air itu kayak Ah. bluk 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 bluk. keluar. Ke Gitu. Jadi sumber kayak mata air. ini batunya tinggi, kan kita turun nih. Iya. Turun. Jadi Bang Andre tinggal di atas. Jadi dia bilang gini sama Bang Andre itu. Oh, udah lewat duluan. Ya, saya lewat Nopeng dia duluan. udah jadi ibaratnya jalannya gini belok ke kiri kan. Iya. Nah, Nopeng berhasil lewat dari tebing-tebing sini. Ya. Itu tebingnya nggak apa, tebingnya vertikal. Sebenarnya vertikal kayak gini Jadi aja. Nopeng begini jalannya tuh. Ya. Sampai lah Nopeng ke seberang. Nah, di hari itu sebelum Nopeng sampai ke seberang, karena aku masih tinggal jauh. Gitu Iya. kita tinggal pisah Iya. jauh, ingat. Iya, iya. Pas terpisah jauh itulah saya ketemu buah raspberry, Peng. Rimbun sekali buah itu. Dalam hati ngomong alhamdulillah ini banyak makan malam. itu kok. Saya kumpulkan, saya makan di situ. Saya kok marah kan? Capek lah Andre, cepat lah kok ngapain kok di sana lama-lama. Nopeng udah marah-marah nih. Cepat deh, ngapain kau? Iya, Peng, Mas? tunggu sebentar, Peng. Masih bisa komunikasi, masih terdengar suaranya Ya. nih. Nah, lagi enak ngambil metik raspberry. Itu tiba-tiba kayak ada yang tersingkap. Peng, Iya. kayak ada hutan tapi bisa disingkap semaknya ini. Pas saya buka, itu yang aku ceritakan sama kau. Iya. Peng, ada kursi raja, Peng, warnanya emas. Jujur saat itu saya mikirnya ke Nopeng, kita udah dekat kampung. Jadi aku ngomong itu senang, Geng. Makanya Iya. aku teriak-teriak ngomongnya. Senangnya gini, artinya ada harapan selamat nih. Jadi, Peng katanya kan. masih ingat Nopeng. Ada Kursi raja. ada kursi bagus ya. Kursi masih rapi, Peng. Sepertinya ada yang naruh di sini Ada yang katanya nyusun. kan. Singgah sana. Kau ada aja yang kupikirkan deh. Turunlah. Ini udah Nopeng dingin Nopeng gua. ada kedinginan. Ya, dari tadi ada aja. Kau lihat ada tuh, ya kan? Jangan dengar. Ada, Peng katanya. Jadi Pas saya mau masuk, Bang Andre ini sebelum saya teriak Panggil. nah, dan Peng, pas mau makan, metik makan ada lagi ketemu buah-buah nih. Jadi aku tanya, Peng, buah mana yang bisa dimakannya? Suara Nopeng ini ngomong jelas di telinga, ambil yang itu sama yang itu sama yang itu jangan. Ada. Loh, kok Nopeng udah di sini? Nah, anehnya pada saat itu nggak takut lagi, udah nggak ada. Kita istilahnya takut itu udah selesai. udah selesai. Takut itu udah selesai di hari pertama, hari kedua udah selesai takut Selesai. itu. Jadi kita mikir, udahlah, siapa yang ngomong? Jadi memang suara Nopeng itu terus yang nuntun. Ambil ini. Udah saya ambil. Aneh ya, Geng. Padahal Bang Nopeng nggak ngomong, Bang. Nopeng udah di ujung. Aneh ya, Geng. Nopeng udah duluan lewat. Ya. Nah, setelah habis itu, Peng, jumpa kursi raja, itu nyaris saya mau masuk. Suara lagi ngingetin, Dre, cepatlah dingin nih. Aku masih ingat ngomong ada suara begitu. Saya udah mau masuk, kaki udah mau masuk. Bagus, kursinya bagus sekali. Ya saya emang teriak dingin Cuma ya. teriaknya gini, akar-akar itu yang akar-akar warna hijau tuh meliliti pohon itu, meliliti kursi-kursi itu. Jadi kursinya itu berjejer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Jadi 4. berarti banyak. Kayak ruang persidangan, entah antar ruang Iya, iya. persidangan, antar ruang istana, nggak tahu, ruang majelis. Dan itu ramai. Ada suara ramai dari dalam itu. Ini tempat dia di situ. Jujur tempat lempeng. Aku masuk, udah kaki udah mau melangkah. Dengar suara Nopeng bilang, astagfirullah. Iya. Udah aku jalan, Teh. Jalan protes sama Nopeng. Aku mau lihat mana? Semua rumput-rumput udah habis kau cabut, Peng. Itulah yang kau bilang. Lewat aja air Tundre. Jadi gini ya. Lewat aja sungai itu. Jadi Andre di atas. Jadi gimana cara turun nih, Peng? Nah, gini aja, Andre. Loncati aja air itu. Kalau seandainya kamu Mati, aku mati juga. dimakan sama air itu, kamu mati, saya ikut mati. Benar nih, Peng. Yakin nggak apa-apa? Yakin aja, Peng.
perasaan saya mengatakan ini aman kan ya, kalau kamu mati itu saya ikut mati kan. Akhirnya Bang Andre loncat, pas loncat. Jadi belum Peng, aku turun dulu. Oh iya, Kan turun turun dari dulu. batu. Aku sebenarnya masih ada niat tuh, Iya. kalau turun dari batu masih bisa, harapannya masih bisa naik lagi. Naik Jadi lagi, aku paksakan lewat jalan yang kau lewati tadi tuh, Iya, lewat iya. punggungan itu. Ya. Nah pas saya turun satu batu, mau naik lagi ke batu itu ke atas nggak bisa lagi. Saya emang ada iya. Jadi iya, air iya, itu iya. dah, air itu semakin loh, Bluk. jelas tuh kayak Iya. bui. Mungkin karena air belerang mungkin ya. Mungkin lah, nggak tahu kenapa takut, itu luar biasa takutnya. Yang lebih mengeri, yang makin nambah takut itu di sebelah sini. Ini kan aku udah di bawah nih, Iya. jadi tinggal nyemplung aja dari Iya, atas. iya, aku ingat tuh. Di sebelah sini ada batu, ada ukiran, ada orang kayak ada orang nulis. Kayak main hir gitu, Bang. Nah aku bacain, enggak, aku Oh, enggak. berarti pas kau Ingat berhenti aku deh. bilang kan, ada Iya. orang bikin puisi Peng. Aku bilang tetap Dia bilang, hmm. aku akhirnya habis di sini, berakhir di sini, ada habis sama berakhir. Habis itu yang ke bawah tuh udah kabur tulisannya, udah rusak, kayak ditokok pakai batu. Sampai itu Peng. Aku bacain kan, Peng. Aku bacain puisinya ke Nopeng itu, Nopeng masih jauh itu. Nah itu yang bikin takut turun Peng. Ya udah aku bilang aja, tutup hidung, yakin dengan kemampuan bisa berenang, lompat. Setelah lompat ke bawah arus, rupanya arus itu cuma selutut ininya. Pas Saya udah berenang maksimal kan. ya, Jadi pas pas berdiri ya. Pas jadi pas berdiri. saya di sini, Nopeng di sini, Ya, duduk iya. begini. Iya, gini. iya. Saya jatuh kan, saya lompat kan. Habis itu saya berdiri, saya tengok Nopeng ketawa. Dangke kan, dekal kan Dre. Dekal. Iya. Semua sampai Iya, selutut. selutut. Cuma badan karena udah cembur semua kan, udah basah semua. Padahal tuh takut tuh kalau seandainya memang harus ini pasti saya ikut lompat kan untuk bantu Andre kan. Rupanya pas tidak terjadi apa-apa saya ketawa. Nah gimana? Dengkal kan? Ya tapi saya basah nih Peng katanya kan. Ayo udah nanti kita kan selamat ya Naik kan. ke atas. Naik ke atas kita jemur nanti. Disitulah. Jadi pas kita naik ke atas, kita jalan, akhirnya kita jalan ya kering di jalan baju dia, geng. Kering. Karena embun di situ cepat kering baju kita, geng. Itu banyak yang aneh lah. Ya, banyak yang aneh. Sedangkan luka Nopeng aja, kaki Nopeng aja masuk kayu dicabut, trep, langsung kering. Ya. Nah, jadi pas jalan sekitar sudah sampai juga sore ya dia, geng, sore. Jadi pas jalan di atas tuh, saya ngeliat ke bawah adalah batang pisang. Ini sungai. Ini gini nih, geng. Ini sungai, ini batu, di bawahnya itu sungai. Nah, di sini, di seberangnya itu seperti ada batang pisang, seperti ada perladangan orang kan. Perkebunan. Perkebunan. Akhirnya turunlah, Andre, kita istirahat di sini. Ada Enak, Andre. ada batang pisang ya kan. Kalau Pak Pisang itu udah ditumbangin Nopeng semua Iya, itu. melihat seperti itu, Pak Andre pun semangat kan. Ada juga kan kita kumpulkan tidur, mau jadiin selimut, wah mau rancang tidur Udah enak kebayang kan. ya. Bahagianya ketemu pohon pisang itu seolah-olah kita udah dekat sama perkampungan. Udah dekat perkampungan. Perkebunan kan, Bang. Nah, Iya. mikirnya gitu. Iya. Karena kita nggak percaya di hutan rimba itu ada pohon pisang. Ada pohon Awalnya pisang. pikiran kita pada saat itu. Kalau udah ketemu perkebunan otomatis kan udah Iya. sampai di Itu- lereng nah, paling Itu bawah. bilang sama Andre, nggak mungkin nggak ada orang nanam pisang di sini, Andre. Kok banyak? kenapa Pasti nggak ada ada? orang nanam, ya kan? Ya. Berarti nanti kita dekat, Andre. Tidur kita sini. Kita tidur sini. Ambillah yang daun-daun yang kering ya, sampai penuh tuh. Wah, seperti tidur. Itulah tidur paling enak. Paling Andre. enak. Paling enak. Lebih enak daripada yang Di pohon besar. Tapi termasuk kategori tidur enak. Di gua, di pohon sama di petang pisang tuh enak. Semua alhamdulillah enak semua tidur. Jadi batang-batang kering, daun-daun yang kering itu memang panas dari situ kan. Jadi akhirnya tidur di situ, dan saya lihat Bang Andre paginya udah nggak ada. Itu Jadi setelah memutuskan tidur di petang pisang sama Nopeng itu masuk ke kampung. Buat kali bawa sate itu. Nanti jangan lupa cerita. Bawa sate. Buat sekali bawa sate. Nggak apa sekali pada satu. Ini dapat yang jual satunya makan sate